Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Novena Roh Kudus hari yang ke-9. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa sudah berakhir novena kita. Tetapi bukan berarti permenungan kita pun selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua, umat beriman yang tidak jemu-jemunya ikut mengolah hati, menata kembali kehidupan kita, memperbaiki relasi-relasi kita dengan Tuhan, termasuk juga relasi-relasi kita yang rusak dengan sesama. Saudara-saudaraku, dari novena hari pertama, kedua, ketiga, terus sampai hari ini, sudah begitu banyak pesan-pesan kitab suci yang dibongkar. Jangan pernah dilupakan, jangan pernah cuma lewat begitu saja, tetapi Anda catat di buku kehidupan Anda. Apapun itu, bagaimana Roh Kudus bekerja untuk hidup saya dan juga untuk hidup Anda semua. Saya percaya Roh-Nya masih bekerja sampai hari ini. Keajaibannya, mukjizat-mukjizat Tuhan masih bekerja dalam diri orang-orang yang percaya. Besar harapan saya, kuasa itu juga bekerja dalam diri Anda. Anda mungkin saat ini yang sedang letih, lesu dan berbeban berat. Anda yang sedang hidupnya penuh dengan kekecewaan demi kekecewaan. Anda mungkin yang sudah merasa tidak punya lagi masa depan karena sudah hancur, sudah berantakan, sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudaraku, mari di awal permenungan yang mau saya sampaikan ini, saya selalu mengajak Anda semua untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan tindakan. Dengan apa Romo? Susahnya minta ampun. Saya nggak mikir jorok aja, tiba-tiba pikiran jorok udah ada sendiri di pikiran saya. Nah, kuncinya adalah dikuasai. Kita yang menguasai pikiran kita, bukan pikiran yang menguasai kita. Salah satu senjata yang diberikan oleh Tuhan adalah masuk dalam kekudusannya. Coba Anda bayangkan ada segitiga di atas dahi Anda, simbol Tritunggal Maha Kudus, bersinar, berpijar cahayanya, pelan-pelan begitu lembut. Anda belum pernah melihat cahaya seperti itu. Kita merasa damai, kita merasa menerima kembali energi kehidupan dalam kehidupan kita. Pelan-pelan mengalir sukacita, mengalir harapan, mengalir cinta, memenuhi kehidupan kita. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita jadi tahu siapa diri kita, kita jadi tahu tujuan akhir hidup kita, kemana kita harus melangkah, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikuti kata-kata saya. Kados, 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 kados. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Ya Allah, izinkanlah kekudusan-Mu memenuhi pikiranku, memenuhi hatiku, memenuhi segala tindakan-tindakanku, jiwa ragaku. Biarlah Roh Maha Kudus, Roh yang paling murni, Roh yang sejati, pelan-pelan tinggal dalam diriku. Tersingkirlah dan terhalaulah kuasa-kuasa kegelapan,
kuasa-kuasa jahat, kutuk, kebencian orang lain, niat-niat jahat orang lain, kuasa-kuasa yang kotor tersingkir oleh Sang Maha Kudus yang penuh kuasa hadir dalam diriku mulai saat ini. Aku izinkan Roh Kudus tinggal dan menetap dalam diriku. Aku izinkan Roh Kudus bertahta dalam jiwaku. Aku izinkan Roh Kudus menguasai kehidupanku. Aku izinkan sinar cahaya Roh Kudus terpancar dalam kehidupanku. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuasai aku dengan kekudusan-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Meskipun aku tidak layak dan penuh dosa. Dalam nama Yesus, kuatkan langkah kakiku yang mulai goyah. Kuatkan tanganku yang sudah mulai lelah berbuat baik. Kuatkan hati dan pikiranku yang seringkali dihantui oleh kekecewaan demi kekecewaan hidup. Berilah aku penghiburan yang sejati, kebahagiaan karena aku telah melakukan firman-Mu, karena aku berjuang untuk mencintai-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah aku bungkus seluruh novena-novena Roh Kudus sampai hari ini dengan rasa syukur dan terima kasih, dengan penyerahan diri, tunduk pada kemahakuasaan-Mu. Kuasai aku, selidiki aku, beri aku kekuatan setiap hari, buka jalan-jalanku, lancarkan usaha-usahaku, perbaiki kehidupanku. Dalam nama Yesus, mengalir kasih dari surga saat ini, sekarang dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mau mencintai lebih banyak daripada membenci. Aku mau berbuat baik lebih banyak daripada berbuat jahat. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata novena Roh Kudus kita bukan hanya ditutup dengan sebuah novena kita menerima Roh Kudus di hari Pentakosta. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan bacaan pertama yang ditulis dari Kisah Para Rasul juga harus berakhir, yaitu ketika dibacakan Kisah Para Rasul bab 28. Apakah Anda tahu bagaimana Kisah Para Rasul selesai ditulis? Dikatakan begini, setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Lihat saudara-saudara, kalau tadinya Paulus, para murid yang lain itu dipenjara paling ketat, sekarang mulai dibebaskan sebagai tahanan rumah. Nah, dengan menjadi tahanan rumah, Paulus bisa bebas bergerak, bisa melakukan apapun meskipun dalam pengawasan. Dikatakan 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada sesuatu yang menarik di sini? Apakah ada sesuatu yang menyentuh, menginspirasi Anda? Ternyata Kisah Para Rasul ditutup dengan sebuah dialog antara Paulus, orang percaya, dengan para lawan-lawannya. Paulus mengajak untuk berdialog, berbicara seperti seorang manusia, tanpa emosi, tanpa kemarahan, tanpa kebencian. Inilah dialog yang sejati.
Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, cinta yang menggebu-gebu dalam jiwa kita, cahaya Roh Kudus hanya bisa terpancar melalui komunikasi penuh dengan kedamaian, komunikasi persahabatan, bukan komunikasi yang harus tarik-tarik otot leher, bukan komunikasi seperti teriak-teriak, tetapi dialog dari hati ke hati, berhadapan langsung, bukan kita ngomong melalui orang lain. Orang lain nanti bisa nambah-nambahin, saudara-saudara. Itu bahayanya. Dari sini kita bisa belajar, oh iya ya, mulai sekarang semua jangan pakai pengandaian. Banyak hidup manusia menjadi hancur, relasi mereka hancur berantakan gara-gara cuman pengandaian. Diemin suami. Dengan pengandaian dia sadar. Nggak akan sadar saudara-saudara. Diemin anak, diemin orang tua, diemin teman sepelayanan. Biar mereka sadar. Saudara-saudara, dalam hidup ini jangan pakai pengandaian. Karena apa? Belum tentu apa yang kita pikirkan ada dalam pikiran mereka. Belum tentu kita sefrekuensi dengan mereka. Karena apa? Sensitivitas orang itu berbeda-beda. Maka jangan saling mengandaikan. Tunjukkan dengan dialog seperti Paulus. Dikatakan, setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang lagi-lagi kita bisa pelajari dari semangat Paulus ini? Dia mampu memaknai suka duka hidupnya dalam pelayanan. Bahwa semua yang dia lakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan dirinya, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mencari penggemar, bukan untuk mencari follower di mana-mana, bukan. Semua untuk kemuliaan Allah. Ketika disalahpahami, ketika disingkirkan, ketika ditangkap, ketika disiksa dan dianiaya. Semua penderitaan-penderitaan kita yang kita terima hanya karena pelayanan kita. Karena kita berbuat baik, karena kita mewartakan kasih Tuhan. Maknai itu semua demi kemuliaan Tuhan. Orang-orang itu tidak sedang menyakiti aku sebetulnya, tetapi sedang menyakiti hati Tuhan. Itu dia. Mereka sedang tidak berperkara dengan kita ketika mereka gosipin kita, ngomongin kita yang enggak. Mereka sedang berperkara dengan Tuhan sebetulnya. Tinggal tunggu aja saudara-saudara. Kemudian dikatakan 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia meminta semua orang yang datang kepadanya. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini cantiknya, ciamiknya, luar biasanya kisah para rasul ditutup. Yaitu di mana Paulus tidak lagi dirintangi, tidak lagi dihambat, tidak lagi menerima pertentangan bahkan permusuhan dari para orang-orang yang sebelumnya berbuat demikian. Jadi betul, kuasa kasih Allah, kuasa Yesus Kristus Tuhan kita sungguh-sungguh bekerja. Membuka pintu-pintu yang tertutup, menyingkirkan segala penghalang-penghalang, batu-batu kerikil, jalan-jalan terjal yang berliku, diluruskannya. Inilah karya Roh Kudus. Saya sangat mengharapkan dalam segala lika-liku kehidupan kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita, problem-problem kita yang begitu banyak, tetaplah
memaknainya itu dalam jalan Tuhan. Tetaplah libatkan Tuhan. Meskipun saya tahu persis Romo saya sudah berdoa, Romo saya sudah berusaha, Romo saya sudah mengandalkan Tuhan, tetapi kenapa masalah kok bukannya berkurang malah makin nambah-nambah? Ada orang yang kayak begitu. Saudara-saudara, meskipun masalah Anda bertambah, meskipun hidup Anda tidak ada seolah-olah secercah harapan, tetaplah percaya pada kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang tadi Anda izinkan bekerja dalam diri Anda. Singkirin pikiran-pikiran kekerasan hati kita. Singkirkan kesombongan-kesombongan kita. Singkirkan keinginan-keinginan kita yang seringkali egois. Yang seringkali ada kebencian di situ. Ada kemarahan. Itu yang Tuhan gak mau, saudara-saudara. Tuhan mau kita dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam hidup keluarga, bebas dari yang namanya kebencian. Bebas dari yang namanya permusuhan. Masalah kita dimusuhi, itu urusan mereka, saudara-saudara. Dari diri kita, aku tidak mau memupuk hidupku, kebencian dalam diriku. Aku tidak mau dikuasai oleh energi-energi negatif dari orang lain. Aku simpen-simpen, lalu lama-lama juga mempengaruhi kehidupanku. Singkirkan, saudara-saudara. Tuhan mau kita hidup penuh dengan sukacita, dalam pengharapan dengan Dia. Seperti Paulus, dalam segala lika-liku, panjang sekali, saudara-saudara, perjalanan Paulus itu. Tetapi Kisah Para Rasul membuktikan semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan akan mengambil perannya. Tuhan akan andil dalam kehidupan kita dan menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Itu luar biasanya. Maka saya kan kemarin sempat curhat sebetulnya. Saya sedih, saya terpukul, kok ada omongan yang enggak-enggak. Saya dihakimi semena-mena oleh orang. Kok tega? Saya sampai doa sama Tuhan. Tuhan, kok umat saya jahat ya? Mereka itu kan orang-orang yang aktif di pelayanan. Mereka kan orang-orang yang ya anak-anakmu juga lah Tuhan. Tapi kok bisa tega sejahat itu ya? Tetapi lagi-lagi saya percaya apa yang diwartakan oleh Kisah Para Rasul ini. Mereka-mereka itu tidak sedang berurusan dengan saya, tapi berurusan dengan yang di atas. Maka saya cuma bisa, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Cuma bisa menilai dari apa yang mereka lihat. Cuma bisa menghakimi dari apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak tahu, ya udah ampuni saja. Biar urusan Tuhan. Yang penting dari diri kita semua bersih. Jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan. Tulus, ikhlas. Perbuatan-perbuatan baik kita tuh seringkali jarang kok diomongin orang. Tapi kejelekan langsung menyebar. Hal-hal yang kurang-kurang langsung tersebar. Itulah seperti Paulus. Saya percaya kasih Tuhan menjadi indah pada waktunya. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Terima kasih Anda semua sudah bersama-sama dengan saya mengolah novena Roh Kudus ini. Hari ini hari Sabtu, hari Imam, Sabtu Imam. Tolong doakan saya, seorang imam yang ringkih, yang lemah, yang juga harus bergulat dengan kemanusiaan saya. Doakan saya terus, saya juga akan mendoakan Anda. Doakan para imam-imam yang Anda kenal, supaya kami bisa menjadi seperti lilin. Terbakar dalam pelayanan, berani habis dalam pelayanan, asal cahayanya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Waktu saya, tenaga saya, pikiran-pikiran saya, ide-ide saya akan selalu memberikannya kepada semua orang supaya kekuatan firman Tuhan bisa menyentuh hati banyak orang. Terima kasih, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.